Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kirana Faira Ahmad dan rekan saya Ana Difatul Fajriyah. Pada kesempatan kali ini kami selaku kelompok 10 akan membahas materi mengenai pemanfaatan sesuai kebutuhan untuk pelayanan masyarakat. Pertama yang akan dibahas adalah mengenai lembaga masyarakat. Apa itu lembaga masyarakat? Secara umum, masyarakat adalah sekelompok individu yang hidup di suatu daerah yang memiliki kemandirian masing-masing untuk saling berinteraksi. Pengertian lain mengenai masyarakat adalah kumpulan individu dan kelompok yang membentuk organisasi sosial yang bersifat kompleks. Menurut Bruce J. Cohen, lembaga sosial atau lembaga masyarakat adalah sistem pola sosial yang disusun secara rapi dan relatif bersifat permanen dan mengandung perilaku tertentu yang kokoh dan terpadu untuk pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Sedangkan mengenai lembaga kemasyarakatan Islam adalah sistem norma yang didasarkan pada ajaran Islam yang sengaja disusun untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan umat Islam. Lembaga kemasyarakatan Islam memiliki beberapa tujuan tertentu dan juga tujuan yang berbeda dari lembaga kemasyarakatan secara umum, yakni mencapai suatu tujuan yang sesuai dengan ajaran Islam. Lembaga kemasyarakatan juga tidak akan terlepas mengenai kaitan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, yakni dengan pelayanan suatu lembaga yang akan menyangkut fungsi utama dari lembaga kemasyarakatan itu sendiri. Lalu kita akan membahas mengenai tujuan lembaga sosial atau lembaga kemasyarakatan. Tujuan utama dari lembaga kemasyarakatan adalah membantu masyarakat dalam hidup bermasyarakat yang baik dan juga melayani masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Berikut merupakan beberapa tujuan lembaga sosial secara umum. Yang pertama ada terciptanya pedoman bertingkah laku. Lembaga kemasyarakatan akan memberikan pedoman mengenai bagaimana mereka harus bersikap dalam bermasyarakat. Yang kedua ada memenuhi kebutuhan masyarakat, yakni dengan memfasilitasi masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan kepentingan menjadi tujuan dikarenakan lembaga harus mampu membuat masyarakat merasa nyaman dalam lingkungannya. Yang ketiga ada pengendali sosial, yakni segala peraturan yang disusun oleh lembaga masyarakat diharapkan dapat menjadi sistem pengendalian yang baik dalam menciptakan keteraturan dalam bermasyarakat. Yang terakhir ada menemukan solusi dalam menghadapi suatu masalah. Lembaga sosial memfasilitasi masyarakat dalam rangka memecahkan suatu masalah yang sedang dihadapi. Semakin baik lembaga dalam memberikan pelayanan ini, maka tingkat kepercayaan masyarakat akan semakin meningkat. Lalu kita akan membahas mengenai proses lembaga kemasyarakatan. Lembaga kemasyarakatan dapat diklasifikasikan ke dalam dua cara, yakni secara terencana dan tidak terencana. Secara tidak terencana berarti bahwa lembaga sosial muncul secara bertahap yang berasal dari pengalaman kehidupan bermasyarakat. Contohnya, dalam kehidupan ekonomi di zaman dahulu, dalam melakukan transaksi, masyarakat cenderung menggunakan sistem barter. Dikarenakan sekarang sudah masuk ke era modern, maka sistem ini diganti dengan transaksi berbentuk uang yang diakui oleh masyarakat. Sedangkan cara terencana yakni lembaga sosial yang muncul melalui sebuah perencanaan yang terstruktur oleh kelompok yang memiliki wewenang dan kekuasaan, yakni contohnya seperti lembaga transmigrasi yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan kepadatan penduduk. Proses dari lembaga kemasyarakatan juga harus diperhatikan secara detail dikarenakan dengan adanya proses ini kita dapat mengidentifikasi tingkah laku dari masing-masing masyarakat karena bertingkah laku adalah cerminan dari sifat individu yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Bertingkah laku atau tata kelakuan juga harus diperhatikan dikarenakan alasan-alasan seperti memberikan batas perilaku, mengidentifikasi individu, dan menjaga solidaritas. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya Ana Difatul Fajriyah akan menjelaskan tentang peran dan fungsi lembaga Islam. Lembaga Islam memiliki beberapa fungsi pokok. Yang pertama, sebagai pedoman masyarakat, yaitu memberikan pedoman pada anggota masyarakat muslim tentang bagaimana mereka harus bersikap dalam menghadapi berbagai masalah. Yang kedua, sebagai pegangan masyarakat, yaitu memberikan pegangan kepada masyarakat bersangkutan dalam melakukan pengendalian sosial. Yang ketiga, menjaga keutuhan masyarakat dengan mengadakan sistem pengendalian sosial atau social control. Lembaga agama memiliki dua fungsi, yaitu fungsi nyata manifest dan fungsi tersembunyi atau laten.
Fungsi nyata lembaga agama berhubungan dengan segi-segi doktrin, ritual, dan aturan perilaku dalam agama. Fungsi tersembunyi lembaga agama adalah menawarkan kehangatan bergaul, meningkatkan mobilitas sosial, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ciri-ciri lembaga kemasyarakatan. Yang pertama terdiri dari pola yang berbeda. Suatu lembaga kemasyarakatan adalah organisasi pola-pola pemikiran dan pola-pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas kemasyarakatan. Kedua, tingkat kekekalan tertentu. Suatu tingkat kekekalan tertentu merupakan ciri dari semua lembaga kemasyarakatan. Sistem-sistem kepercayaan dan aneka macam tindakan baru akan menjadi bagian lembaga kemasyarakatan setelah melewati waktu yang relatif lama. Yang ketiga yaitu memiliki tujuan. Lembaga kemasyarakatan mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu. Yang keempat yaitu lembaga kemasyarakatan mempunyai alat-alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan seperti bangunan, peralatan, mesin, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu lambang ciri khas. Lambang-lambang biasanya merupakan ciri khas dari lembaga kemasyarakatan. Lambang-lambang tersebut secara simbolis menggambarkan tujuan dan fungsi lembaga yang bersangkutan. Yang terakhir yaitu memiliki tradisi. Suatu lembaga kemasyarakatan mempunyai tradisi tertulis atau tidak tertulis yang merumuskan tujuan, tata tertib yang berlaku, dan lain-lain. Selanjutnya tentang tipe lembaga kemasyarakatan. Dari sudut perkembangannya ada creative institution, yaitu lembaga-lembaga yang secara tidak sengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakat. Contohnya hak milik, perkawinan, agama, dan sebagainya. Kedua yaitu enacted institution, lembaga dengan sengaja dibentuk untuk memenuhi tujuan tertentu, misalnya lembaga utang piutang, lembaga perdagangan, dan lembaga-lembaga pendidikan yang semuanya berakar pada kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Dari sudut sistem nilai-nilai yang diterima masyarakat, ada basic institution, yaitu lembaga kemasyarakatan yang sangat penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Misalnya dalam masyarakat Indonesia ada keluarga dan sekolah. Kemudian ada subsidiary institution, yaitu lembaga yang dianggap kurang penting, misalnya kegiatan-kegiatan untuk rekreasi. Lalu ada dari sudut penerimaan masyarakat, ada approved socialization institution, yaitu lembaga-lembaga yang diterima masyarakat seperti sekolah, lembaga perdagangan, dan lain sebagainya. Kemudian ada unsanctioned institution, yaitu lembaga-lembaga yang ditolak masyarakat, walau masyarakat terkadang tidak berhasil memberantasnya, misalnya kelompok penjahat, pemeras, dan sebagainya. Kemudian ada bentuk lembaga kemasyarakatan. Lembaga kemasyarakatan berdasarkan fungsi untuk memenuhi keperluan hidupnya. Antara lain ada yang pertama kekerabatan atau biasa disebut sebagai kinship institution. Antara lain mencakup lembaga perkawinan, pengasuh anak, dan lain-lain. Kedua yaitu ekonomi, mencakup pertanian, peternakan, berburu, industri, dan sebagainya. Yang ketiga lembaga pendidikan, yaitu pemberantas buta huruf, berbagai jenjang pendidikan, perpustakaan umum, pers, dan lain-lain. Yang keempat yaitu ilmu pengetahuan, meliputi pendidikan, penelitian, metodologi ilmiah, dan lain-lain. 5 yaitu keindahan dan rekreasi, mencakup berbagai cabang kesenian, olahraga, kesusastraan, dan lain-lain. 6 yaitu agama, menyangkut peribadatan, upacara, penyiaran agama, dan sebagainya. Yang ketujuh yaitu kekuasaan, menyangkut pemerintahan, kepartaian, demokrasi, ketentaraan, dan lain-lain. Kedelapan yaitu kesehatan atau kenyamanan, mencakup kedokteran, pengobatan, dan sebagainya.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.